Memang kesepian ini gampang ke arah depresi. Dan ini bisa disandang siapa saja. Ada yang mendadak kesepian gara-gara apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hey dok, kembali bersama saya Dr. Prabowo Suseno. Di sini pernah ya yang merasakan kesepian? Wah, pernah dong ya. Kesepian tuh ternyata tidak hanya orang muda, orang tua juga. Cuma bagaimana ya agar kesepian itu tidak membahayakan? Katanya kesepian bisa menurunkan derajat kesehatan. Benarkah? Jika iya, kita harus bagaimana sebagai yang muda dan bagaimana kita sebagai yang tua? Yuk kita bahas pertanyaan yang sudah masuk ke akun Inahead. 1. Hey dok, apa sih yang dimaksud sindrom geriatri itu? Apa akan menimpa setiap lansia? Oh, pertanyaan bagus banget nih. Sindrom geriatri adalah kumpulan gejala-gejala yang banyak disandang oleh lansia. Apa saja itu? Kesepian, kemiskinan, gampang jatuh, pelupa, sembelit atau bahkan gampang biol, ya gampang pirak-pirak. Apalagi kemudian ada yang keseimbangannya gampang jatuh dan masih banyak yang lainnya. Termasuk gampang kena penyakit infeksi, pelupa dan impotensi. Ya. Apakah semua lansia mengalaminya? Enggak semua mengalaminya. Tergantung gaya hidupnya dia. Kalau gaya hidupnya itu bagus, komplit, lahir dan batinnya, bahkan spiritualnya bagus, sosialnya bagus, maka sindrom geriatri mungkin sedikit yang disandangnya. Setiap orang mungkin kena peluang, mungkin 1, 2, 3, atau bahkan 14 sindrom geriatri ini. Ya. Kalau orang Jawa sih ada 29 problem lansia terbanyak. Dan ini bisa dicegah dengan cara hidup yang benar. Pertanyaan kedua nih, hey dok, apa sih dampak buruk dari lansia yang terlalu lama kesepian? Bisa depresi kah? Ya, kesepian itu satu perasaan subjektif, dirinya itu seolah-olah tidak diperhatikan atau tidak berkomunikasi dengan sekitarnya. Mungkin ia dalam keramaian, tapi hatinya kesepian. Bisa jadi ia bersama dengan anaknya, cucunya, adiknya, kakaknya, tapi anak tadi tidak komunikatif dengan dirinya. Dia merasa seolah dijauhi atau diacuhkan oleh sekitarnya. Komunikasi seolah putus, dia merasa sepi. Dalam bahasa yang lain, namanya loneliness atau depresi. Memang kesepian ini gampang ke arah depresi. Dan ini bisa disandang siapa saja. Ada yang mendadak kesepian gara-gara apa? Pasangan yang begitu menyenangkan kembali menghadap Tuhan, meninggal dunia atau wafat. Atau temannya atau sahabatnya begitu akrab, meninggal duluan. Maka dia menjadi orang yang kesepian. Bisa juga kesepian akibat dia pensiun. Dulu jadi tokoh yang diidolakan, selalu dielu-elukan orang, kemudian gak kepake lagi. Gara-gara sakit, kemudian dia bisu, lumpuh, gak bisa apa-apa. Atau cacat badan, sehingga dia terjauh dari lingkungannya. Ini namanya kesepian. Apakah berbahaya? Berbahaya kalau tidak bisa dikelola dengan baik. Pertanyaan ketiga nih, hai dok, support apa yang bisa kita berikan kepada anggota keluarga yang sudah lansia, walau kadang kita sebagai anak ada pekerjaan keluar kota. Nah, kesepian ini bisa berdampak kalau kematian pasangan yang harmonis, dalam waktu 1-2 tahun dia akan nyusul kematian. Karena itulah waspada. Apa yang bisa kita lakukan pada orang tua kita yang kita sayang ini? Dukung, terutama 3 bulan pertama. Temani dia, bersamai, digilir. Anak-anaknya bisa bergiliran menjaga. Dipikirkan anak, menantu, atau cucu. Kalau nggak bisa kontak fisik, minimal telepon. Bersurat, kalau memang suka bersurat. Nah, jangan lupa. Kemudian orang tua diajak, apakah ikut anaknya atau anak ikut orang tuanya. Menemani dulu 3 bulan pertama ini paling bahaya. Ya, sering terjadi opnam atau masuk unit gawat darurat berkali-kali dan kena serangan jantung. Ini yang paling berbahaya. Kemudian yang kedua, agenda yang penting pada lansia tadi, dia memilih diri agar punya agenda kegiatan dengan teman-temannya. Apakah teman-teman sehobi, ataukah alumni, atau reuni. Nah, atau yang dibuat semacam kalender rutin. Misalnya menyibukkan diri dengan
memberi makanan ternak, ikan, bercocok tanam, dan semacamnya, atau ikut klub-klub hobi sebagai monitor di radio atau televisi. Demikian, jangan lupa berdoa, sembahyang, membaca kitab suci, dan tekun ibadah di tempat-tempat suci. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Share video ini ya, supaya lebih bermanfaat. Yuk tetap sayangi dan berikan support kepada lansia. Saatnya saya, Dr. Prabowo Suseno, pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.